Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Susilo. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dalam era transformasi pendidikan yang begitu dinamis, kurikulum Merdeka telah memberi ruang bagi pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Kini, pembelajaran tidak lagi berhenti pada hafalan konsep, tetapi menuntun murid untuk berpikir mendalam, menemukan makna, dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Isu kesehatan yang saat ini sedang marak, yaitu meningkatnya kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70% sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah pola makan dan jajanan yang kurang sehat. Dan berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang saya lakukan di kelas 8B, sebesar 70,6% siswa belum memahami mengenai jajanan yang sehat. Ini terlihat dari seringnya peserta didik mengonsumsi minuman kemasan. Dari sinilah, saya menyadari perlunya pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kesadaran dan tindakan nyata siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, saya mencoba mengemas pembelajaran IPA kelas 8, materi nutrien dan pola gizi seimbang dengan melakukan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam melalui Dele Bedi Berkah, yaitu Deep Learning, berdiferensiasi, berbantuan, kecerdasan artifisial. Pembelajaran ini terbagi menjadi dua bagian kegiatan, yaitu yang pertama mengidentifikasi nutrien sekaligus menghitung jumlah kalori makanan pada bekal yang mereka bawa dengan bantuan AI. Yang kedua yaitu mengajak siswa ke kantin sekolah, kemudian memberikan tantangan dengan misi menjadi detektif Zapama atau detektif zat aditif pada makanan. Langkah pertama pada perencanaan pembelajaran yaitu saya melakukan asesmen diagnostik awal melalui Google Form dan didapatkan hasil sebanyak 6 murid masuk kategori paham utuh, 11 murid masuk kategori paham sebagian, dan 17 murid masuk kategori belum paham. Dari hasil asesmen tersebut, saya jadikan dasar untuk merencanakan pembelajaran mendalam yang berdiferensiasi prasmanan. Selanjutnya, berdiskusi bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat dalam menyiapkan rencana pembelajaran mendalam dengan dimensi profil lulusan yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kesehatan, dan juga kreativitas. Berikut ini tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama mengenai materi nutrien dan gizi seimbang. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian berdoa, melakukan ice breaking, dan mengingatkan kesepakatan kelas. Minggu yang lalu kalian sudah Pak Eko minta untuk membawa bekal. Wah, luar biasa. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembelajarannya apa? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu murid diberikan kesempatan untuk mengisi pada tabel TIS, yaitu aku tahu apa, aku ingin tahu apa, dan aku sudah belajar apa. Pada kegiatan inti, peserta didik memilih menu-menu belajar yang bervariasi melalui ring code atau piring barcode yang dapat di-scan untuk mengeksplorasi materi berupa video pembelajaran, infografis, web pembelajaran, komik, dan juga podcast. Pada tahap ini disebut dengan diferensiasi prasmanan konten. Peserta didik dapat memilih satu atau lebih menu belajar sesuai dengan keinginannya. Langkah selanjutnya, guru membagikan LKPD ke masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi kalori pada menu bekal yang sudah dibawa dengan bantuan AI. Aplikasi ini bisa diakses melalui website berikut. Selanjutnya,
peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi kalori makanan pada menu bekalnya menggunakan AI dan mencatat hasil pengamatan sesuai petunjuk pada LKPD-nya. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kegiatan penutup, guru mengadakan permainan battle isi piringku untuk memberikan penguatan mengenai pemahaman pola gizi seimbang. Pada pertemuan selanjutnya, peserta didik diminta bekerja sama dengan orang tua untuk menyiapkan bekal sesuai dengan pemahaman yang didapat mengenai menu gizi seimbang. Agar peserta didik mendapatkan pemahaman secara utuh, maka dilanjutkan pada pertemuan kedua tentang materi zat aditif pada makanan. Guru meminta peserta didik mengumpulkan bekalnya yang nantinya akan dinilai sebagai penilaian formatif. Guru menayangkan video tentang kasus cuci darah pada anak di Jember dan menanyakan tanggapan kepada murid terhadap video tersebut. Kemudian mengajak siswa keluar kelas dan memberikan tantangan dengan misi menjadi detektif Zapama, yaitu detektif zat aditif pada makanan. Selanjutnya membagikan LKPD yang terdiri dari 3 level berbeda, disesuaikan dengan kemampuan murid, yaitu LKPD untuk detektif pemula, detektif berpengalaman, dan detektif ahli. Pada tahap ini disebut dengan diferensiasi prasmanan proses. Setiap kelompok diberikan kebebasan dalam memilih stand kantin sebagai objek pengamatan, serta diberikan kebebasan dalam memilih produk makanan dan minuman kemasan yang akan diidentifikasi kandungan zat aditifnya. Setelah melakukan identifikasi, murid kembali ke kelas dan menyampaikan hasil temuannya. Langkah selanjutnya, saya berkolaborasi dengan guru informatika untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium komputer. Murid diminta menyebarkan pemahamannya dengan membuat proyek akhir berupa kampanye mengenai makanan sehat dan pola gizi seimbang dengan berbantuan AI. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih jenis proyek yang akan dibuat berdasarkan bakat dan minatnya. Pada tahap ini disebut dengan diferensiasi prasmanan produk. Proyek kampanye berupa video vlog, video berbantuan AI, lagu berbantuan AI, poster digital dengan Canva, poster manual, dan juga komik. Jenis-jenis proyek tersebut digali dari hasil wawancara saat melakukan asesmen awal non-kognitif. Setelah pembuatan proyek selesai, murid diminta mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian hasil proyeknya tersebut dapat ditunjukkan pada teman sejawat, orang tua, dan juga bisa ditempel pada mading sekolah maupun diupload di media sosial agar dapat berdampak lebih luas lagi. Sebagai langkah berkelanjutan, hasil pembelajaran mendalam ini kami teruskan kepada tim kurikulum dan kepala sekolah agar kegiatan makan sehat bergizi dapat menjadi program kokurikuler rutin di sekolah kami. Pengalaman saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut sangat menyenangkan dan dapat menambah wawasan saya. Dan hal yang paling menarik menurut saya yaitu pada saat kita men-scan makanan kita atau bekal kita menggunakan Healthify Me AI atau Healthify Me website dan kita dapat mengetahui berapa banyak gizi yang terkandung dalam bekal kita. Selama pembelajaran ini, saya bisa mengembangkan bakat saya melalui pembuatan video vlog. Proses pembelajaran dan video pembelajaran dari rekan saya, Bapak Eko Susilo. Proses pembelajaran yang berlangsung sudah menanamkan pemahaman konsep secara kontekstual, sudah mencerminkan pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning, ada proses menumbuhkan kesadaran, kemudian kebermaknaan dan menyenangkan, ada mindful, ada meaningful, dan joyful. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek yang mengintegrasikan teknologi AI, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan edukasi pemahaman mengenai pola makan sehat. Semoga inovasi sederhana ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru untuk terus berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.